الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama di sini hadir guru kita bersama yakni Kiai Haji As'ad Balki. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Di sini juga hadir saudara kita Ustadz Ahmad Ahyadi. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan di dunia maupun di akhirat. Dan para ustaz, para kiai yang lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama sahibul hajat yakni Ustaz Najaruddin, di mana beliau ini barusan meresmikan anak beliau yakni 3 orang. Apa kembar 3 di? Rumahnya 3. Rumahnya 3? Jangan, jadi marah rumah. Yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada namanya 4 apa? 3 ya. 3. Kalau 3 ekor ini uang siko 500.000 amplopnya, jadi 3 ekor ini 1,5 juta untuk Ustaz. Mantap kan? Bagi 3. Setuju dah? Banyak amplop, jangan khawatir, banyak amplop. Ya, nah kata Pak Haji jangan khawatir, amplop banyak. Cuman bukan itu yang diinginkan Ustaz, isinya itu. Nah. Tapi alhamdulillah Ustadz Duri tadi mengatakan Ustadz kondang. Ada yang mengatakan Ustadz naik daun. Emangnya ular tak kita nih? Ustadz naik daun, ular kayak. Ular sih bisa naik daun, kita. Ular pucuk. Iya, ular pucuk. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memenuhi undangannya. Bapak Ustadz Najaruddin beliau meresmikan anak beliau ya, yang bernama siapa anaknya nih? Oh, Salman Sahraya. Mudah-mudahan anak beliau ini diberikan oleh Allah kesehatan selalu, dan mudah-mudahan anak-anak yang lain yang tadi barusan diresmikan tadi dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan selalu, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan orang tuanya selalu diberikan oleh Allah kemudahan dalam mengurus anak-anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya kata Nabi, Allah akan merahmati kepada orang tua yang menolong anaknya, yakni menolong anaknya untuk berbuat kebaikan. Ya. Allah akan merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbuat kebaikan. Maka ada orang tua yang durhaka dengan anak. Ada tak wong tua durhaka dengan anak, Pak? Ada tak? Ada tak? Di sini makate, di sini. Di sini kate, di sana kebal-bal ya. Di sini kate.
Ada orang tua yang durhaka dengan anaknya. Bagaimana orang tua yang durhaka dengan anaknya? Bukan anak saja yang durhaka dengan orang tuanya, orang tua juga bisa durhaka dengan anaknya. Kenapa? Karena anak tidak dididik, karena anak tidak diajarkan ilmu, karena anak tidak diajarkan Al-Quran, karena anak tidak dititipkan ke pesantren, karena anak tidak diajarkan ngaji, maka orang tua yang semacam ini termasuk orang tua yang durhaka. Nah, ini kayaknya melaka, Pak Ji. Ini anak tuh, ya, ini pojok. Nah, ya. Jadi termasuk hak anak min haqqil waladi 'alal walid, termasuk hak anak itu yang pertama hendaklah baguskan namanya. Yang kedua, wa yu'allimahul kitab, hendaklah ajarkan anak itu kitab, yakni Al-Quran. Lalu yang ketiga, hendaklah dinikahkan kalau dia sudah dewasa. Termasuk hak anak yang tiga ini, kewajiban kita orang tua berikan nama yang bagus, nama yang baik. Jangan diberi nama yang tidak bagus, karena nama adalah doa. Akan dipanggil kelak di hari kiamat nanti siapa bapaknya, misalkan Bangun Sahraya bin Najaruddin misalkan, itu akan di Salman Sahraya bin Najaruddin misalkan, itu akan dipanggil nama bapaknya kelak di hari kiamat nanti, ya. Nah itu biasanya namanya Bangun Sahraya, Salman Bangun Sahraya meyakori itu bentuk, ya, Salman, ya, Raja Salman, Raja Arab, ya, akeduite, mudah-mudahan akeduite, ya. Salman akeduite, sugi, pinter, berilmu. Tapi wong akeh duite karo wong berilmu iku kalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu itu lebih tinggi kedudukannya dengan orang yang banyak duitnya sing akeh duite. Karena apa? Apabila ilmu dimanfaatkan, ilmu diajarkan kepada orang, maka itu lebih baik dari bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Disedekahkan itu lebih baik orang yang berilmu. Makanya kita ini haruslah menghormati orang-orang yang berilmu. Menghormati orang-orang yang berilmu, para ulama. Jangan kita samakan mereka. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu lain, Pak. Beda. Jangan disamakan. Makanya kalau ngenjuk amplop, jangan samakan. Isinya ada dipadakakan. Bakal wong biasa mah 1.000, bakal ustad mah 1.000.000 diduta makonon. Mantap. Iya. Nah, kita kacang rapi maning, aja maning. Bukan marah doang. Mengumae. Engkau bisa balik barangan mau turunin masjid. Terbeduk. Lagi mau cerita kenyataan sih, Pak. Ya. Biar rapi betelu mau kan, ya? Turun dari masjid. Bilang apa? Rapi kayaknya marah. Barang balik merana lagi marah. Barang balik itu lagi main rapinya. Bislah. Di masjid baik tadi turun ya. Iya. Oh, curhat dibilang wis cerita barang mah. Tapi ya itulah kenyataan hidup. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu jangan disamakan. Itu kata Al-Quran. Beda. Jangan kita samakan kedudukan mereka, derajat mereka itu lebih dekat. Karena orang berilmu itu adalah warisan para nabi.
Orang berilmu itu dia mewarisi ilmu para nabi. Sedangkan orang yang berharta, dia adalah warisan Qarun. Nah, maka jangan samakan. Makanya dengan anak wa yu'allimahul kitab, ajarkan anak ilmu pengetahuan, ajarkan anak Al-Quran. Ya. Jangan sampai anak kita tidak bisa baca Quran. Jangan sampai anak kita menjadi orang-orang bodoh. Karena orang-orang bodoh dimanapun dia akan berada itu akan terasing. Tetapi orang yang berilmu dimanapun dia berada dia tidak akan merasa asing. Itu orang berilmu. Maka orang yang menuntut ilmu, kita lihat orang yang menuntut ilmu, itulah orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Ya. Jadi tolabul ilmi, penuntut ilmu, itu adalah orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka. Setiap huruf yang dia pelajari, setiap langkah yang ia jalani untuk mendatangi ulama, maka itu dihitung ibadah 1 tahun. Coba bayangkan, kita mendatangi ulama untuk belajar ilmu, dalam 1 huruf saja itu diumpamakan ibadah 1 tahun. Makanya kita walaupun sudah tua, walaupun sudah tidak lagi muda, maka kalau kita mau belajar silahkan, ya, selama kebodohan masih ada di diri kita, ya. Kalau kita memang merasa bodoh, tapi kalau merasa pintar ya tidak jadi masalah, ya. Karena ini bagi mereka penuntut ilmu. Makanya ajarkan kepada anak kita berilmu pengetahuan. Tidak cukup dengan hanya sekolah tinggi, sampai kuliah, sampai S1, S2 dan S3, sampai S tong-tong, ya. Kakian S, jadi meler kakinya, ya. Tuh. Ajarkan ilmu agama, ajarkan akhlak, ajarkan adab, ajarkan sopan santun kepada orang tua, kepada guru. Ajarkan anak adab, akhlak, ya. Makanya ini yang terpenting. Bagaimana dia bersikap dengan orang tua. Jangan sampai dia menjadi anak yang durhaka, jangan sampai dia menjadi anak yang melawan dengan orang tua sehingga dia penghuni neraka. Makanya orang-orang soleh zaman dahulu, Pak, zaman dahulu, Bu, itu tidak galak merintahkan anaknya. Kalau nak disuruh, dia lemaklah nyuruh orang lain. Itu ulama-ulama soleh terdahulu, dia tidak galak, dia tidak mau menyuruh anaknya untuk misalkan beli rokok, nak di warung misalkan. Dia tidak galak nyuruh anaknya, dia lebih baik nyuruh orang lain. Pas ditanya kenapa? Karena takut menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Kenapa? Takut dia menolak, takut dia tidak galak. Itu pun sudah durhaka si anak tadi. Ini ulama-ulama zaman dahulu tidak galak, dia tidak mau memerintahkan anaknya untuk sesuatu. Dia lebih baik menyuruh orang lain karena dia saking sayangnya dengan anak, tidak mau menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Coba kita bayangkan sekarang, anak-anak kita sekarang, coba suruh ke pasar, coba suruh ke warung, pasti ada yang tidak galak, betul tak? Betul tak? Ada yang tidak galak. Si anak tidak galak diperintahkan orang tuanya, itu sudah durhakalah si anak tadi. Maka orang tua tadi takut menjerumuskan anaknya masuk ke dalam neraka. Karena si anak sudah menentang perintah orang tuanya. Itu ulama-ulama zaman dahulu, mereka mengerti tentang pendidikan, mereka mengerti tentang akhlak. Makanya yang terpenting, ajarkan kepada anak itu adalah ilmu pengetahuan, ya. Baguskan namanya, beri nama yang baik kepada anak, agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha, agar anak menjadi harapan kedua orang tuanya. Berikan nama yang baik, kemudian ajarkan kitab, dan yang terakhir nikahkan kalau sudah dewasa.
Jangan sampai anak menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai anak menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Inilah harapan kita bersama. Harapan orang tua. Harapan orang tua ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha. Ya. Yakni harapan kita bersama. Sudah jadilah ya. Jadilah ya. Terus lama-lama banyak Pak Kiai, Abah Haji, Ustadz Ahmad Ahyadi tidak lemak sebetulnya ngomong. Ya. Sudah dilem ampun. Sudah dilem Pak Haji. Iya benar Pak Haji. Tambahin berarti. Iya. Iya. Udah baca. Baik Bapak dan Ibu. Udah ditambahin kan. Mudah-mudahan anak yang barusan diresmikan tadi, yakni baik itu anak saudara-saudara kita menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya.